Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita telah memasuki Advent yang pertama dalam kita menyambut Natal tahun 2024 ini. Mari dengarkanlah firman Tuhan dari Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Kita akan menyaksikan penyalaan lilin Natal yang akan dinyalakan oleh penatua Hanafi. Terima kasih Pak Hanafi. Jemaat Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Sungguh sebuah sukacita yang besar bagi kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, untuk kita bisa berkumpul bersama, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah kita pagi ini. Terambil dari Mazmur 66 ayat 8 dan 9. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan dengan sukacita yang besar bahwa penebus dunia telah datang. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah seruan bagi seluruh ciptaan untuk merayakan kelahiran Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Pujian ini mengingatkan kita
bahwa kedatangan Kristus adalah kabar baik yang tidak hanya membawa sukacita bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh alam semesta. Kita diundang untuk menyerahkan hati kita kepada Sang Raja yang mulia, menyembah Dia, dan bersorak dalam sukacita bersama seluruh ciptaan. Marilah dengan penuh iman dan pengharapan kita menyambut kedatangannya yang mengubahkan dunia. Haleluya. Kita menaikkan pujian, dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, menembuslah hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Yang kedua, dunia gemar. Dunia gemar dan soraklah, Raja muda lahirlah. Segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan, sembahkan pujian. Yesus yang perintahkan dunia, Yesus yang perintahkan dunia, dengan anugerahnya ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaiblah, ajaiblah kasihnya. Jemaat Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita yang seharusnya mati di dalam kekekalan, tetapi oleh karena kasih Yesus, kita telah memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Tapi sebagai manusia kita kadang lalai dan gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan dan dengan penuh penyesalan. Kita mohon pengampunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh penyesalan dan kerendahan. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa kami seringkali gagal mengenal dan menghormati Yesus Kristus sebagai Mesias yang Engkau nubuatkan. Kami tahu bahwa di dalam diri Yesus digenapi seluruh janji-Mu, tetapi seringkali kami meragukan, melupakan, dan mengabaikan anugerah keselamatan yang telah diberikan melalui Yesus Kristus. Kami mohon ampun jika kami tidak menjalani hidup yang mencerminkan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Raja yang telah datang untuk memerintah dan menyelamatkan. Ampunilah kami jika hati kami telah lebih terikat pada dunia ini daripada kepada Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, bersihkanlah hati kami dan perbaurilah iman kami, agar kami semakin mengenal, percaya, dan mengasihi Yesus Kristus, Mesias yang Engkau utus untuk menyelamatkan kami. Jadikan kami saksi yang setia untuk memberitakan bahwa Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Mesias kami yang hidup, yang telah menanggung dosa-dosa kami, dan memampukan kami datang ke hadapan-Mu dengan keberanian dan pengharapan. Amin.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang dengan tulus dan jujur mengaku segala dosanya di hadapan Tuhan. Dari Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jemaat Tuhan, judul asli lagu ini adalah Turn Your Eyes Upon Jesus. Ditulis oleh Helen Lemmel pada tahun 1922 berkebangsaan Inggris. Lagu ini terinspirasi dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Lilia Strother, seorang misionaris di Aljazair. Lagu ini mengingatkan kita untuk mengalihkan fokus dari dunia kepada Yesus. Dengan memandang pada Yesus akan memudarkan keinginan dan kekhawatiran duniawi, ganti penghiburan, damai, dan pengharapan yang kekal. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kita menaikkan pujian, pandanglah pada Yesus. Dan kacaukah jiwamu, semua gelap gulitakan, bahagia dan bebas bagimu, terangmu pandanglah. Pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Dari mati ke hidup baka, dari mati ke baka, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak lagi berkuasa, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Janjinya pasti terlaksana. Janjinya pasti terlaksana. Percayalah segenap jiwa, segera kabarkan ke dunia keselamatan sempurna. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, oh
Oh, pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh kehinar kemuliaannya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama petunjuk hidup baru kita dari Matius 16 ayat 16. Kita buka Alkitab kita, Matius 16 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama mulai dari alamat firman-Nya. Jika sudah mendapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kita akan membaca bersama-sama ayat emas kita dari Matius 1 ayat 21. Ada di layar, kita akan baca bersama-sama 2, 3. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bethlehem adalah kota kecil dan tidak berarti di antara kota-kota Yehuda, tetapi telah dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat kelahiran raja yang akan memimpin umatnya dengan damai. Di malam yang tenang, bintang Allah bercahaya di kota Bethlehem, dan terang hidup dunia datang untuk memberikan harapan yang kekal bagi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dosa. Mari kita membuka hati kita untuk merenungkan bagaimana kasih Allah telah dinyatakan melalui kedatangan Yesus Kristus. Marilah kita sambut Dia dengan hati yang penuh kerendahan dan memohon agar Sang Raja Damai masuk dan memerintah dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian, "Hai Bethlehem, negeri kecil." Hai Bethlehem, negeri kecil, tertidurlah lelah, tetapi atas rumahmu bintang Allah lalu. Percaya terang hidup dunia, terang yang memberi pada kami harap selamanya. Ayat yang kedua. Saat Sang Kristus lahirlah, malaikat di surga berkumpul di sana dengan penuh sukacita. Wow.
yang ketiga kita nyanyikan sambil berdiri. Turunkanlah kasih indah dalam kesunyian, begitu anugerah Allah penuh dicurahkan. Sujudlah serta mintalah, ya tentu masuklah. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama akan mengakui pengakuan iman kita yang telah dikumandangkan oleh seluruh orang percaya di segala tempat dan segala zaman dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Evangelis Hana. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kami boleh memasuki awal bulan Desember Tuhan, semua bukan karena kuatan hebat kami, tetapi karena anugerah-Mu semata. Kami juga bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama, bersekutu, bersama dengan saudara seiman kami di tempat ini, semua juga bukan karena kuat dan hebat kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman kami masing-masing ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati supaya semakin hari, bertambah usia, kami juga boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Tuhan memberkati ya Tuhan, perenungan-perenungan kami secara pribadi, pembacaan Alkitab maupun doa, kiranya Tuhan menolong, supaya itu juga membuat kami semakin bertumbuh, mengenal Tuhan lebih baik hari lepas hari. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk persiapan Natal di gereja kami. Tuhan berkati seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan Natal yang ada, kiranya Tuhan memberkati, berikan kepada mereka kekuatan dan hikmat, supaya mereka juga boleh mempersiapkan Natal yang ada dengan baik. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, baik itu Natal umum maupun Natal komisi, Tuhan memberkati supaya semua juga boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami rindu masa-masa Natal ini bukan hanya sekedar sebuah perayaan biasa, tetapi kami juga boleh memaknai makna kelahiran Yesus di dalam kehidupan kami dengan baik dan benar. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk rapat PHHBK hari ini yang akan kembali membahas Natal, kiranya Tuhan berkati supaya rapat ini pun boleh berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk para pengusaha-pengusaha yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha yang telah mereka bangun, yang telah mereka rintis. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati supaya usaha-usaha yang ada dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk para pengusaha yang baru mulai merintis. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, supaya usaha mereka juga boleh berkembang dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk
program pelayanan dari Badan Pengurus Sinode GKT ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan memberkati supaya melalui setiap program yang ada juga boleh membawa segenap gereja-gereja GKT yang di Indonesia boleh bertumbuh, berkembang semakin lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan secara khusus ya Bapak untuk rekan kami, jemaat kami yang saat ini dalam keadaan berduka. Kami menyerahkan secara khusus untuk keluarga dari almarhum Pak Mario Muskita. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa untuk istri anak yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka selalu. Kami menyerahkan secara khusus untuk ibadah pemberangkatan jenazah dan juga pemakaman yang akan diadakan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Pada pendeta sorga Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena hari ini kita bisa memasuki bulan Desember dan di
awali dengan hujan pagi yang membuat kita segar, karena beberapa hari kalau saya merasa kepanasan sekali ya, panas sekali. Tetapi hari ini kita disambut dengan udara yang segar, memasuki bulan Desember, dan kita juga bersyukur bulan-bulan Desember ini nanti ada beberapa acara-acara Natal menyongsong tanggal 22 itu kita ada acara Natal. Jumat ini jangan lupa kita Natal Komisi Pria. Komisi Pria. Tempatnya di Rumah Makan Aroma, lantai 2. Jadi mohon ibu-ibu bisa mengingatkan suami-suaminya ya. Kalau suaminya lupa, suaminya mau pergi kemana, Pak, jangan lupa hari ini ada Natal Komisi Pria, Jumat jam 7 malam. Silakan datang ya. Diawali dengan Natal Komisi Pria, selanjutnya nanti juga ada Natal Pemuda Remaja juga ya. Saya lupa ingat ini ya, juga akan diadakan Natal Pemuda Remaja, juga ada Natal Komisi Wanita gabungan dengan GKT Gloria Cakra. Itu tanggal 13 ya. 14 atau 3? 14. Oh, 30. Oh, 14 ya, 14. Oh, 13. Oke, ya. Jadi ada beberapa acara Natal ini ya. Semuanya itu membawa kita dalam suasana. Dan juga hari ini spesial yang melayani kita Bapak Hendri Estira, guru besar kita, profesor kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Hendri ya. Senang sekali gereja kita diberkati oleh Tuhan, oleh teman-teman yang punya talenta dan mengabdi khusus di dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan. Kita sungguh bersyukur untuk pencapaian apa yang dilakukan oleh Bapak Hendri, dan kebetulan hari ini liturgos ya. Liturgos itu sesuatu yang luar biasa. Pak Hendri juga melayani tempat kita. Kita doakan untuk SDM kita yang ke depan supaya Tuhan berkati menyongsong tahun 2025 sehingga gereja kita akan semakin menjadi gereja yang bertumbuh dan menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menyelidiki hati dan pikiran kami, mengoreksi kami, menolong kami, untuk kami dapat memahami kembali ingatan-ingatan begitu luar biasanya Yesus Sang Mesias, Anak Allah itu. Kami rindu perenungan firman Tuhan ini, kuasa Tuhan yang memberkati kami, menolong hamba-Mu yang penuh kelemahan, sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1 sampai 14 kita membaca bergantian bagian firman Tuhan ini. Saya ayat pertama, jemaat ayat yang kedua, demikian kita baca sampai ayat yang ke-14. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita.
maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia akan membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kitab Nabi Mika ini adalah kitab yang berisi dalam situasi kondisi di mana pada saat itu orang-orang Israel sudah hidup di dalam kehidupan yang tidak benar. Kalau kita membaca catatan-catatan latar belakang kitab Nabi Mika ini diberikan, kita akan melihat pada waktu itu korupsi sedang merajalela di dalam dunia kehidupan masyarakat pada waktu itu. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh orang-orang awam, tetapi juga pemuka-pemuka agama. Kitab Nabi Mika juga dilatar belakangi penyelewengan di bidang hukum. Kalau kita perhatikan di dalam Mika 7 ayat 3, di sana ada banyak penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan. Juga ada tindakan kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kekejaman yang menindas masyarakat kecil. Praktek keagamaan yang palsu, penyembahan-penyembahan berhala juga banyak terjadi pada waktu itu. Nah, latar belakang inilah yang akhirnya Tuhan memanggil Mika untuk menubuatkan akan kedatangan Sang Mesias. Kalau kita perhatikan, Mika melayani itu bersama satu nabi yang lain, yaitu Nabi Yesaya. Mika itu melayani di zaman Raja Ahaz, Raja Yotam, dan Raja Hizkia, 740 sampai 680 sebelum Masehi. Nabi Mika melayani dengan luar biasa. Catatan Alkitab jelas membuktikan dari 17 nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama, Nabi Mika dan Nabi Yesaya inilah nabi yang banyak memberikan cerita nubuatan-nubuatan akan kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias. Mesias itu artinya apa sih? Di dalam bahasa Ibrani, Mesias itu artinya diurapi. Di dalam Perjanjian Lama yang diurapi itu biasanya ada 3, raja, imam, dan nabi. Nubuat itu apa artinya? Nubuat secara sederhana di dalam buku katekisasi kita, nubuat itu artinya Allah mengumumkan melalui nabi-nabinya apa yang akan terjadi, dan itu pasti terjadi. Tema kita hari ini adalah Yesus Kristus adalah Mesias yang dinubuatkan. Nubuat ini penting untuk kita pahami. Kalau kita membaca di dalam 2 Petrus 1 ayat 6 ayat 19 dikatakan bahwa nubuat itu seperti cahaya di tempat yang gelap. Nubuat itu memberi terang. Karena apa? Karena nubuat itu adalah pengumuman dari Allah yang akan menghibur umatnya pada waktu itu, yang saat itu hidup di tengah-tengah zaman yang gelap, zaman yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi boleh dikatakan nubuat ini sesuatu yang sangat penting. Hari ini, apa yang kita sedang alami? Di tahun 2024, di penghujung tahun ini, sudah musim hujan, banjir di mana-mana.
Ada sedikit kekhawatiran memasuki tahun 2025. Kondisi ekonomi, kenaikan pajak katanya, atau kenaikan-kenaikan apapun. Kalau kita lihat berita-berita yang saya ikuti ya kadang-kadang di Facebook atau di berita-berita yang ringan-ringan itu, gerai-gerai yang terkenal itu tutup sana, tutup sini. Dan itu menimbulkan PHK yang luar biasa. Situasi kondisi yang seperti inilah yang saat ini sedang kita hadapi. Nubuatan itu adalah satu berita yang menggoncang, berita yang menghibur, yang diberikan oleh Allah pada saat itu di zaman Mika. Nubuatan tentang Yesus Kristus adalah Mesias, itu adalah nubuatan yang sedang dinanti-nantikan. Karena nubuatan tentang Yesus Kristus itu sebenarnya sudah ada di dalam perjanjian lama, secara khusus kalau kita membaca kitab Kejadian 3 ayat 15, proto-evangelium, Injil yang pertama, ketika Allah berkata bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, akan menghancurkan kuasamu. Itu sebenarnya adalah nubuatan, dan nubuatan itu semakin jelas. Dan hari ini kita akan merenungkan khusus, yaitu nubuatan melalui Nabi Mika. Mesias yang diurapi, itu dinubuatkan oleh Nabi Mika. Yang pertama, nubuatan yang diberikan oleh Nabi Mika adalah fokusnya itu adalah tempat kelahiran Mesias. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi sudah dinubuatkan nanti kelahiran Yesus Kristus itu adalah di Bethlehem. Kalau kita membaca hari ini enak, sudah ada. Mari kita lihat penggenapannya. Matius 2 ayat 6. Mohon bantu baca Saudara Kristiadi, Matius 2 ayat 6. Supaya kita tahu apa yang dikatakan oleh Mika, lalu kita tahu apa yang sudah digenapi. Matius 2 ayat 6. Dengan sikap berdiri. Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah di Yuda. Iya. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat. Ya, kalau kita lihat di sini konteksnya kan jelas sekali. Kelahiran Yesus Kristus yang disampaikan oleh para malaikat dan para gembala pergi ke Bethlehem Efratah. Sudah digenapi di dalam bagian ini. Yang menjadi perenungan kita, refleksi kita adalah kenapa tempat kelahirannya itu di Bethlehem? Kalau kita membaca, memang tepat apa yang dikatakan oleh Nabi Mika ini. Hai Bethlehem, engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Yang terkecil, apanya yang kecil? Kalau kita melihat peta dari kota Bethlehem zaman itu, secara demografi, secara kependudukan, penduduknya memang kecil, sedikit. Secara wilayah atau secara fisik, Bethlehem itu wilayahnya juga sempit. Mungkin kalau hari ini kita mengadakan pilkada gitu ya, sudah usah kampanye di sana itu penduduknya sedikit, wilayahnya kecil, tidak usah di sana, tidak ada penduduknya. Secara politik, secara ekonomi, Bethlehem ini dianggap oleh pemerintah adalah wilayah yang terpinggirkan, wilayah yang kelas rendah, tidak diperhitungkan secara politik. Kalau kamu mau main-main ya gampang, kita datangkan aja satu kompi atau berapa habis. Jadi secara politik itu dianggap tidak punya kekuatan Bethlehem ini. Secara demografi, secara wilayah fisik tidak ada. Memang kalau kita perhatikan wilayah Bethlehem ini kira-kira jaraknya itu 7 km
Kalau 7 kilometer itu seperti ampenan cakra, iya. Pak Edi, ampenan cakra berapa? 6 sampai 7 ya? Ya, karena saya kadang-kadang gowes itu sampai perempatan di cakra itu kira-kira 6 kilometer. 7, 5, 6, 7 lah. Sekitar segitu. Kalau kita gowes itu kan kita ukur gitu ya. Mana. Memang dekat dengan Yerusalem. Tetapi kota ini, wilayah ini adalah wilayah yang kecil. Memang kalau kita perhatikan, Bethlehem itu terkenal apanya? Sebutan apa? Halo? Sebutan apa? Rumah roti. Ya kan? Rumah roti. Kenapa disebut rumah roti? Apakah terkenal rotinya? Betul memang. Karena di sana memang penghasil gandum ya. Tetapi tetap semuanya itu tidak diperhitungkan, hanya dianggap ya itu rumah roti. Gandumnya lebih subur. Nah, justru kalau kita perhatikan, Yesus Kristus itu lahirnya di kota Bethlehem yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, di antara suku-suku Yehuda, di antara kota-kota yang ada di Yehuda, di wilayah Yehuda itu. Bethlehem ini kecil, tetapi justru di Bethlehem inilah tempat Yesus lahir. Dan nubuatan itu bukan diubah, tetapi digenapi. Seperti tadi yang dibaca, Matius 2 ayat 6 dan Lukas 2 ayat 4 sampai 7, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Digenapi di sana. Refleksi buat kita. Natal itu sebenarnya membicarakan tentang kehidupan yang sederhana. Kalau kita perhatikan Yusuf dan Maria, apa sih yang dipersembahkan oleh Yusuf dan Maria? Yang dipersembahkan oleh Yusuf dan Maria itu adalah ketaatannya dan tubuhnya. Apa sih yang dipersembahkan oleh seorang gembala ketika menyongsong Natal? Yang dipersembahkan oleh gembala adalah ketaatannya dan kasihnya. Rela meninggalkan pekerjaan untuk sementara waktu untuk pergi ke Bethlehem. Rela kehilangan masa mudanya, tubuhnya mungkin yang langsing untuk mengandung sang bayi Yesus. Itu adalah pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria dan para gembala. Pengorbanan yang kelihatannya kecil, yang dipandang secara manusia tidak ada artinya, tetapi itulah yang mulia di hadapan Tuhan. Bethlehem yang kota kecil itu diberikan penghargaan oleh Tuhan. Yusuf dan Maria dan para gembala juga diberikan penghargaan untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak melihat yang kecil, Tuhan tidak melihat yang dipandang rendah oleh dunia, tetapi justru dipakai oleh Tuhan. Nubuatan ini punya makna supaya saya dan Bapak Ibu semuanya, jangan kita punya perasaan saya tidak punya apa-apa, lalu Tuhan tidak bisa pakai kita. Saya belum punya ini, saya sepertinya tidak bisa melayani Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa yang hina, yang sederhana bisa dipakai oleh Tuhan. Biarlah hari ini kita yang sudah dipakai tidak menjadi orang yang sombong. Saya bisa melayani karena saya punya ini. Hati-hati. Tuhan tidak memandang itu. Kita yang mungkin merasa tidak punya apa-apa, akhirnya kita jadi orang penonton juga, itu juga salah. Setiap kita mungkin seperti Bethlehem kita. Kecil, sempit, tidak banyak pengalaman, tetapi dipakai oleh Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, semua karena hak prerogatifnya Tuhan. Bukan karena kita punya sesuatu yang patut kita banggakan di hadapan Tuhan. Yang kedua, fokus nubuatan Mika. Yang kedua adalah soal pemerintahan Mesias. Kalau kita perhatikan,
Nubuatan Mika ini kan nubuatan ketika waktu itu umat Israel sedang menghadapi ancaman-ancaman, sedang menghadapi gejolak-gejolak. Minimal ada dua bangsa yang besar pada waktu itu, bangsa Asyur maupun bangsa Babilonia. Itulah bangsa-bangsa yang siap menerkam bangsa Israel. Kalau kita merenungkan khotbah saya minggu lalu, kita lihat rajanya juga ingin berkomplot dengan Babilonia untuk melawan Asyur, ya. Tetapi hari ini kita melihat bahwa Mesias yang dinubuatkan itu punya sifat pemerintahan. Yang pertama yaitu sifat pemerintahannya itu kekal. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, akan bangkit seorang yang akan memerintah yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sejak purbakala berarti itu menunjukkan waktu yang tidak bisa dihitung. Ditambahi lagi, ditekankan di dalam terjemahan yang lebih, sejak dahulu kala. Ini penekanan-penekanan menunjukkan bahwa Mesias itu memerintah sejak purbakala yang kita tidak tahu kapan dimulai. Sejak dahulu kala yang kita tidak tahu kapan dia itu mulai memerintah. Tidak dijelaskan. Tetapi yang ada, itulah pemerintahan Sang Mesias itu. Dan itu digenapi. Kita membaca Wahyu 1 ayat 17. Mohon bantu baca Bapak Danu. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tertuturlah aku di dekat kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, ini penglihatan Yohanes ya. Yohanes kan dibuang di Pulau Patmos. Lalu dia mendapatkan penglihatan-penglihatan. Lalu dia berjumpa dengan Yesus. Jangan takut. Akulah yang awal dan yang akhir. Di dalam sebutan-sebutan seringkali kita mendengar bahwa Yesus Kristus itu adalah Alfa dan Omega. Ya. Alfa itu kan huruf pertama Yunani, Omega itu huruf terakhir Yunani. Jadi Yesus itulah yang awal dan yang akhir. Yesuslah Alfa dan Omega. Ini adalah apa sebenarnya? Ini penggenapan dari perjanjian lama, nubuatan Mika. Mika sudah menubuatkan pemerintahannya itu sudah ada sejak dahulu kala, sejak zaman purbakala. Sudah ada. Dialah yang awal dan dialah juga yang akhir. Dialah yang memerintah dari dulu dan sampai sekarang. Dan itu akan datang. Sifat pemerintahan Yesus itu adalah kekal. Oleh karena itu kalau kita memahami nubuatan dengan salah, itu akan berbahaya sekali. Kita akan jadi seperti orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada zaman hari ini. Orang-orang Yahudi atau Yahudi atau orang Israel pada hari ini menganggap bahwa Mesias itu adalah manusia biasa. Memang dia itu keturunan Daud, tetapi dia itu manusia biasa. Itulah Mesias. Ini yang salah. Yesus itu bukan hanya keturunan manusia biasa, bukan hanya keturunan Daud, tetapi dia itu adalah Allah. Kalau kita hanya berhenti di Yesus itu manusia, nubuatannya itu salah. Kesalahan yang kedua adalah orang-orang Yahudi itu menganggap Mesias adalah raja duniawi yang hebat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada zaman itu. Mereka terus menantikan Mesias. Mesias datanglah, bebaskan kami dari penjajahan bangsa Romawi. Ini adalah konsep-konsep tentang nubuatan Mesias yang salah. Dan itu akan membuat iman kita juga salah. Kalau kita berhenti bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, tetapi berhenti hanya akan memerintah seperti raja-raja dunia ini. Oleh karena itu, Mika menubuatkan
Yang akan lahir itu seorang raja. Pemerintahnya itu ada dari Alfa sampai Omega, tidak ada batasnya. Oleh karena itu kita menyebut dalam perjanjian baru, Yesus itu adalah awal dan akhir. Yesus sudah datang dan akan datang kembali yang kedua kalinya. Inilah pengumuman nubuatan yang benar yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Jadi sifat pemerintahnya itu kekal. Bukan hanya itu saja, di dalam ayat 3-4. Di sana dikatakan bahwa sifat pemerintahnya itu perkasa. Kalau kita perhatikan ayat 3, 4 dan seterusnya. Dia itu akan menggembalakan umatnya. Dia itu akan memberikan damai sejahtera. Dia itu akan menghancurkan musuh-musuhnya. Penggenapannya bagaimana? Penggenapannya di seluruh karya Tuhan Yesus. Dan itu terus berjalan. Ya, terus berjalan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saat Natal, kita melihat mujizat bagaimana Allah menjadi manusia. Tetapi Allah itu bukan hanya untuk dimengerti, tetapi Allah itu harus dipercayai. Saya mengerti, Natal itu mujizat, Allah itu perkasa, Allah itu hebat, Allah itu menjadi manusia, saya mengerti. Tetapi jangan hanya mengerti, engkau harus percaya. Beberapa hari yang lalu, saya ditelepon satu jemaat bahwa dia diajak ke satu persekutuan. Persekutuan ini disebut membentuk satu namanya gereja A. Gereja A. Lalu dia rekamkan pengajarannya. Pengajaran itu ngomong begini. Kita ini tidak cukup percaya Yesus. Kita ini perlu ada bagian kita tindakan, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini. Langsung saya cuma ngomong, wes, tidak usah ikut-ikut. Itulah saya langsung ngomong, itu sesat. Yesus itu final. Kebenaran Yesus satu-satunya. Tidak ada Yesus plus ini, Yesus plus ini. Kalau sudah seperti itu sudah kita harus berani ngomong, itu sudah ajaran sesat. Oh gitu ya Pak Pendeta, ya. Nah nanti kita lihat aja. Karena kadang-kadang kita diajak gitu kan sungkan, ini teman baik, ini bos baik, ini langganan baik ngajak saya, hati-hati. Saya sering ngomong begini, kalau kita melakukan sesuatu yang melawan firman Tuhan, itu sama seperti kita mulai bunuh diri. Kalau kita sudah mulai bunuh diri, kita siap saja terjerat oleh mereka. Ya, saya senang masih ada yang sharing-sharing terus terang ya toh. Sebelum jauh dia ngomong begini. Dia tunjukkan bukti-buktinya dan kita langsung berani ngomong, enggak usah ikut itu. Yesus itulah adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Itu yang harus kita percayai. Dia itu yang ada dari dulu sampai selama-lamanya. Dia itu yang mampu menyelamatkan kita. Karena apa? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Karena dia itu adalah Allah. Maka Natal yang sejati adalah Allah memberi, kita menerima. Dan Allah memberi itu karena Allah menggenapi nubuatan-nubuatannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa diteguhkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dinubuatkan. Ini adalah Natal yang sejati. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami disegarkan dan diingatkan bahwa hanya Yesuslah berita Natal yang sejati yang harus kami
mengerti, dan kami percayai. Hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat yang ada sejak purbakala, sejak dahulu kala, dan sampai selama-lamanya. Tuhan menolong kami, supaya kami diawali Minggu Advent ini dengan ucapan syukur, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kami, sehingga kami dapat merefleksikan hidup kami, mengaktualisasikan hidup kami untuk hidup mentaati firman Tuhan, menyambut Natal dengan benar, menyambut Natal dengan satu kepercayaan yang teguh bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya untuk kita dan untuk mereka yang saat ini sedang membutuhkan keselamatan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah kita dengar firman-Nya pada pagi hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan, saatnya kita akan memberikan kantong persembahan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kami ingin sampaikan bahwa persembahan nanti akan Bapak Ibu bawa dan diletakkan di dalam kotak persembahan atau palungan yang ada di depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kantong persembahan akan kita bawa ke depan dan kita mulai dari hamba Tuhan dan para penatua, dan mohon kesediaan penatua untuk nanti mengatur dan mengarahkan jemaat agar dapat alurnya dengan rapi. Ya, sambil kita membawa kantong persembahan kita ke depan, kita menaikkan pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa itu akan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Kamu khawatir, apa yang kau akan
musik saja. Sambil berdiri, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang kau makan minum makan. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Untuk persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu Yesus Kristus anak-Mu untuk kami. Dan pada ibadah ini kami memberikan bagian kami, persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati apa yang telah kami berikan dan persembahkan ini. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami dapat menggunakannya, mengelolanya dengan baik, dengan bijak untuk kemasyuran, kemuliaan nama Tuhan di tengah bumi ini. Terima kasih Bapa, kami persembahkan persembahan kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan setelah doa berkat kita akan menaikkan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Selamat sumber berkat. Amin. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia menebus dan menyelamatkan kita. Kiranya penghiburan, urapan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh.
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dunia kembali. Dan soraku penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang